Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih unggul yang mana antara Realme 8i dengan Realme 9i? Dan kalau misalnya pengen beli, mending beli yang mana? Apakah Realme 8i yang dijual dengan harga 2,6 juta atau Realme 9i yang dijual dengan harga 2,9 juta? Tapi kamu nggak usah khawatir karena di video kali ini kita akan cari tahu jawabannya. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Dari segi desain, kedua HP ini sama-sama memiliki bentuk yang unibody. Dan untuk letak sensor sidik jarinya terletak di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Di sini yang bikin beda lebih ke tampilan belakangnya saja, di mana Realme 9i terlihat lebih mewah serta kekinian. Sama satu lagi yang bikin beda, Realme 9i sudah dilengkapi dengan dual speaker output yang terletak di bagian bawah dan atas, sedangkan Realme 8i masih mono speaker. Geser ke bagian depan atau layar, kedua HP ini juga memiliki banyak kesamaan. Konsep layar yang digunakan sama-sama sudah punch hole display. Bahkan untuk ukuran layarnya, kedua HP ini memiliki bentang layar yang sama, 6,6 inch. Dengan resolusi Full HD+, 1080x2412 pixel. Panel IPS LCD yang sudah didukung dengan P3 display. Di sini yang bikin beda hanya refresh rate layarnya saja, di mana Realme 9i mentok di 90 Hz, sedangkan Realme 8i bisa lebih tinggi, support hingga 120 Hz. Tapi yang jelas kalau untuk masalah saturasi warnanya, baik Realme 8i atau 9i sudah sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus dan nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, seperti scrolling sosmed, nonton film, atau buat main game. Sedikit perbedaan tentu ada, tapi lebih ke suhu warnanya saja. Dan dari keseluruhan desain yang ada, ternyata di sini Realme 9i lebih unggul karena memiliki look yang lebih kekinian dan dual speaker output. Sedangkan Realme 8i unggul dari refresh rate layarnya saja yang lebih tinggi. Lanjut untuk dapur pacunya, Realme 9i dan 8i dibekali dengan kapasitas yang sama, 6/128 GB. Yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga maksimal 5 GB. Lalu untuk chipsetnya, Realme 9i menggunakan chipset Snapdragon 680 octa-core 1,9 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Sedangkan untuk Realme 8i menggunakan chipset yang lebih powerful, MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer. Untuk skor Geekbench dan Antutu yang dihasilkan di sini juga sudah jelas kalau Realme 8i lebih unggul karena terbukti mampu menghasilkan skor yang lebih tinggi dari Realme 9i walaupun hanya beda tipis-tipis. Lalu untuk urusan persensoran, kedua HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada kecuali sensor NFC. Untuk sensor gyroscope di sini juga sudah menggunakan hardware Kido jika kita berpatokan dengan aplikasi Sensor Box. Lalu untuk urusan performa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Di sini untuk settingan grafik yang dihasilkan cukup berbeda. Realme 9i hanya mampu menghasilkan settingan grafik di smooth high dan bisa mentok sampai balance medium saja. Sedangkan Realme 8i lebih tinggi, smooth ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai SD high. Untuk gameplaynya, jujur di kedua HP ini sudah sama-sama lancar dan mampu menjalankan game dengan baik karena sudah didukung dengan SoC yang mumpuni. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau Realme 8i tetap sedikit lebih unggul karena mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi dan dibekali dengan chipset yang lebih ngebut. Walaupun memang untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan. Lalu kalau untuk suhu dari HP-nya sendiri, di kedua HP ini terpantau hanya hangat, tidak sampai panas. Pokoknya mantep lah. Apalagi untuk sensor gyroscope-nya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi kalau kamu suka tipikal game yang seperti ini, kedua HP ini bisa kamu jadikan opsi untuk rentan harga 2-3 juta. Oh iya, buat kamu yang hobi banget main game, kamu juga wajib cek ke channel tetangga yang membahas lebih lengkap tentang performa gamingnya. Karena di sini kita bahas secara garis besarnya saja. Geser ke bagian daya tahan baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu 5000 mAh. Namun untuk kecepatan saat isi daya berbeda. Di Realme 8i hanya fast charging hingga 18 watt saja. Sedangkan Realme 9i lebih ngebut, fast charging hingga 33 watt. Jadi sudah jelas di sini, saat isi daya Realme 9i jauh lebih ngebut, tidak sampai 1,5 jam untuk isi daya sampai full 100%. Sedangkan Realme 8i butuh waktu 2 jam lebih untuk isi daya sampai full 100%.
Dan untuk daya tahannya, Realme 9i juga bakal lebih awet karena memiliki angka fabrikasi yang lebih kecil, hanya 6 nanometer. Sedangkan Realme 8i masih 12 nanometer, yang dimana hal ini sangat berpengaruh untuk konsumsi daya yang dibutuhkan. Lalu untuk urusan sistem, Realme 9i dan 8i berjalan di versi UI yang kurang lebih sama, yaitu Android 11 basis Realme UI 2.0. Di sini yang saya suka dari UI-nya ini adalah tampilan yang simple, mudah dipahami dan gampang untuk di custom. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font ada banyak. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga berlimpah, hampir semua ada. Dan yang paling penting, UI-nya ini tergolong stabil serta tidak banyak drama. Jadi mampu memberikan user experience yang menyenangkan sekaligus bikin betah. Dan untuk urusan spesifikasi, kedua HP ini sebenarnya sudah sama kuat. Jadi tidak heran kalau banyak yang galau. Tapi yang jelas keduanya sama-sama memiliki nilai lebih masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Realme 8i unggul dari chipset yang lebih ngebut. Sedangkan Realme 9i unggul dari kecepatan isi daya yang lebih cepat. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari sektor kameranya, yang ternyata keduanya memiliki jumlah dan megapiksel yang sama. Realme 9i dan 8i dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan, di sini lebih unggul Realme 8i karena sudah dilengkapi dengan ultra stabil video dan dual view video. Sedangkan di Realme 9i belum ada. Lalu kalau untuk hasil kameranya, kedua HP ini sudah sama-sama menghasilkan jepretan foto yang bagus dan bisa diandalkan. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke, karena memang memiliki besaran megapiksel yang sama. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Jadi silakan dinilai kira-kira kamu lebih suka hasil foto yang mana. Dan yang jelas baik 9i atau 8i sama-sama memiliki saturasi warna yang ngejreng. Sedangkan untuk foto selfie-nya, kedua HP ini juga sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus, terlihat jelas dan tajam. Karena besaran megapiksel yang digunakan juga sama, 16 megapiksel. Di sini sekali lagi saya tegaskan, yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Jadi silakan disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang, yang sebelah kiri menggunakan Realme 9i dan yang sebelah kanan menggunakan Realme 8i. Dan di sini untuk perekamannya sama ya, diatur dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Ini yang sebelah kiri 9i tidak menggunakan ultra stabil video, sedangkan yang sebelah kanan untuk ultra stabil videonya saya aktifkan. Kita bawa jalan santai, kira-kira lebih oke yang mana? Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang sama-sama memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Yang sebelah kiri menggunakan Realme 9i dan yang sebelah kanan menggunakan Realme 8i. Di sini untuk 8i-nya untuk ultra stabil videonya saya aktifkan. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya, kualitas suara, dan tingkat kestabilan videonya lebih oke yang mana. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, kedua HP ini sama-sama bagus karena memiliki nilai lebih masing-masing. Dan yang jelas sudah sama-sama worth it di kelas harganya. Tapi kalau menurut saya, Realme 8i lebih menarik di sini karena dengan harga yang lebih murah, kita dapat chipset yang lebih unggul, performa lebih lancar, dan refresh rate layar yang lebih tinggi. Sama satu lagi, fitur kameranya lebih lengkap. Sedangkan kalau kamu beli Realme 9i, kamu akan mendapatkan dua keuntungan yang tidak ada di Realme 8i, yaitu isi daya yang lebih ngebut dan dual speaker output. Tapi tanda kutip harganya juga lebih mahal. Di sini sekali lagi saya tegaskan, baik Realme 8i atau 9i, keduanya sudah sama-sama bagus. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.